Welcome back. On my channel, soon we will be connected, we will see the making of a miniature train, and the train we will make is commuter line, Djibouti-Tebek. In accordance with a request from our friend. Please click the subscribe button, and I say thank you to those who have subscribed too. Welcome also I say to those who just joined. Keep the spirit and keep working, happy watching. Oke, terima kasih Mbak Nati atas sambutannya ya, luar biasa. Oke teman-teman, kita jumpa lagi dan kita akan membuat ini CR205. Ini pola sudah kita potong. Dan selanjutnya adalah duplek. Kita akan potong duplek. Seperti apa ukurannya, rinciannya? Coba kita lihat dulu ukurannya ya. Kira-kira seperti ini. Untuk data ukuran dupleknya, teman-teman bisa langsung potong. Oke, ini polanya sudah kita potong seperti data yang tadi saya kasih ya. Teman-teman bisa motong sendiri gimana caranya. Dan selanjutnya kita beralih ke bagian sasis. Sasis 3 lapis ini akan kita lem pakai lem putih. Jadi khusus ya guys, untuk sasis pakai 3 lapis. Oke. Perlu teman-teman ketahui bahwa CR205 ini adalah hasil request dari kawan-kawan kita yang di YouTube ya, subscriber kita. Jadi teman-teman yang mau request boleh, selama saya bisa insya Allah saya buatkan. Oke, ini adalah 3 lapisan sudah kita tempelkan. Selanjutnya adalah memasang pola bagian bawah sasis. Sama pemasangannya seperti tadi, pengelemannya sama. Pertanyaannya adalah, apakah bisa sasis dengan 3 lapis duplek ini diganti dengan bahan yang lain? Tentu saja bisa, misalkan pakai bahan triplek. Kalau triplek pakai yang 3 mili cukup 1 lapis saja. Dulu memang saya pernah pakai triplek, sekarang sudah diganti pakai duplek. Ternyata kekuatan duplek dengan 3 lapis ini sama dengan kekuatan triplek. Oke, sekarang kita beralih pada pelubangan. Ini ada pelubangan untuk dudukan bogi. Kita paku saja, ini keras soalnya. Kemudian untuk dudukan apa ini, kopler sambungannya. Oke, sudah beres. Kita bisa sesuaikan panjangnya. Kalau kepanjangan pola sasisnya bisa kita potong menyesuaikan dupleknya. Sekarang adalah kita tekuk dulu pola yang sesuaikan dulu. Ini adalah pola tengah, rangka duplek tengah. Kita membutuhkan 4 buah. Coba sekarang kita tempelkan dulu. Tentu saja untuk rangka ini, rangka dalam ini, yang 4 ini adalah sebagai fungsinya adalah sebagai penguat saja. Jadi kalaupun misalkan tidak 4 juga tidak masalah gitu. Yang penting kanan kiri ya.
Setelah pemasangan ganjel dan mengering ganjelnya, kita akan pasang rangka bodi. Kita lem dulu, ratakan dulu lemnya. Di sini teman-teman bisa menggunakan kuas, lebih enak sepertinya. Kuas yang kecil, kuas lukis atau kuas yang buat cat juga bisa. Saya biasa memakai ini. Ini adalah potongan cover CD yang memang elastis bahannya. Itu juga bisa dipakai buat alternatif kalau kuas nggak ada seperti punya saya. Oke, setelah diratakan kita coba tempelkan pelan-pelan ya. Ini adalah bentuk bodinya seperti ini, dan tunggu paskan sampai mengering. Ya kira-kira 15 menit itu sudah kering insya Allah. Dan ini adalah penampakan yang sudah mengering. Kita akan tekuk pola. Ini ada pola bodinya. Kita paskan dulu coba. Sepertinya pas. Coba cek. Ya, ini sudah pas. Kemudian kita akan tinggalkan sebentar untuk pemasangan pola bodi. Yang awal akan kita pasangkan adalah pola depan dan belakang. Yang awal adalah belakang dulu. Kita akan tekuk ya. Pemasangan pola depan dan belakang ini tentu saja ada alasannya ya. Nah, kita akan lapisi lem di bagian untuk pola belakangnya. Jadi dengan terpasangnya pola depan dan belakang dulu, nantinya akan terjepit kepada pola bodi. Nah, ini adalah trik supaya rekatannya lebih kuat pada bodinya. Ini adalah pola bagian depan. Kita siapkan dan tempelkan dulu. Khusus untuk bagian depan seperti ini. Dan nantinya akan jadi 2 lapis berarti ya, untuk khusus untuk depan. Coba kita lem dulu. Teknik pengeleman seperti ini biasa saya lakukan saat pembuatan kereta yang lain. Untuk menempelan pola depan sudah selesai, sekarang tinggal pelubangan. Ini adalah lubang untuk pemasangan kopler sambungan. Dan untuk pelubangannya sendiri itu bentuknya itu segi 4 ya. Nantinya kopler yang akan kita gunakan adalah tipenya itu yang terbuat dari paralon. Tutorialnya belum ada ya, insya Allah nanti dibuatkan. Coba kita lem dulu, ratakan dulu lemnya. Nah, ini di awal tadi sudah kita jabarkan mengenai pengurangan 2 mili bagian depan. Ini khusus untuk penempelan rangka dan pola bagian depan ini. Jadi ada selisih 2 mili itu dari panjang sebenarnya pola dengan rangka. Nanti kita pastikan saat penempelan pola bodi ini memang sudah dipaskan dengan ukurannya. Sekarang kita akan tempelkan double tip, dan double tip ini dipasang di 4 sisi pojoknya. Kenapa harus double tip? Nah, ini pertanyaan yang bagus ini. Jadi kalau teman-teman mengikuti pola yang seperti saya ini, yaitu pola menggunakan laminating, tentunya plastik nggak akan bisa nempel dengan lapisan dalamnya, tentu kertas. Jadi supaya nempel disiasati pakai double tip. Kalau teman-teman menggunakan kertas foto atau ivory atau yang lainnya, tentu saja tidak menggunakan double tip, bisa langsung saja. Pola bodi sudah pas ya. Sebentar lagi akan kita lem. Mana lemnya? Coba kita ambil dulu lemnya. Lem putih, ratakan ya. Teman-teman nggak usah kaget kalau saya nyebut ini adalah duplek. Tentu saja di daerah lain juga ada yang nyebut sama fotokopian juga, kadang ada yang bilang duplek, ada yang bilang karton. Ikut pasaran saja bagaimana ya. JR205 ini adalah cukup dengan 1 ronde atau 1 kali episode sudah beres. Jadi berbeda dengan sesi yang sebelumnya bisa sampai 6 kali episode atau 6 kali ronde ya. Ini cukup sekali saja. Coba kita akan tempelkan pola bodinya. 1 sisi dulu. Oke, kita coba tekan-tekan. Sudah pas, kita akan lem.
Kemudian persiapan untuk sisi yang satunya lagi, kita lem ratakan dulu lemnya. Ini lemnya asli ya, tidak dicampur dengan air, jadi kelihatan kental. Putihnya juga putih original. Sesaat lagi kita akan lepaskan double tipnya. Kemudian sisi yang ini, seperti halnya yang sebelumnya, kita coba ratakan, tekan. Oke, ini adalah penampakan yang sudah jadi untuk bagian utama. Sekarang kita lanjut ke tahap atap. Tekuk dulu polanya. Untuk pola bagian atap ini sengaja saya samakan dengan pola tengah kereta ke stainless steel. Teman-teman yang sudah mengikutinya pasti tahu ya. Bagi teman-teman yang mempunyai koreksi tentang bagian atap atau yang lainnya, silakan bisa tinggalkan jejak di komentar, karena saya juga perlu nasihat, oke? Dan untuk teman-teman yang mau bertanya atau request, dipersilakan. Cuma mohon maaf, untuk request dan pertanyaan bisa jadi lama jawabnya dan responnya. Contohnya begini, Mas, bagaimana cara membuat lokomotif CC 205? Saya nggak akan pernah bisa jawab kecuali saya buat tutorialnya dulu. Hanya seperti itu, teman-teman. Untuk pemasangan atap sebentar lagi akan beres. Ini apa ya namanya ya? Teman-teman yang lebih paham tentang komuter lain bisa tinggalkan jejak di komentar. Namanya apa ini? Jadi untuk pola bagian atas atap kita kasih 2 lapis. Coba kita tempelkan dan satukan dengan polanya. Karena memang pola ini sudah di set dengan ukuran yang pas gitu. Untuk tekukannya juga pas, jadi kita tinggal menempelkan. Sekarang saya mau tanya kepada teman-teman ya, mengenai rangkaian komuter lain, apakah perlu dibuat juga tutorial dengan adanya tahap pertama CR205 ini? Silakan komentari ya. Penempelan double tip ini adalah untuk menyatukan. Ini kita perlu 2. Kita lepas dulu double tipnya, kemudian kita akan tempelkan. Oke, sepertinya sudah siap untuk ditempelkan. Kita coba paskan. Oke, cangkang JR205 sudah jadi. Sekarang kita akan memasang kopler dan roda. Ini sudah kita siapkan semuanya ya. Kemudian ada paku. Pertama-tama kita akan memasang ini karet untuk sambungan. Sebenarnya ini bukan karet ya, bahannya dari PVC juga. Alternatif pemasangan ini bisa memakai double foam ataupun lem Korea. Tapi kalau saya foam saja, ini sudah cukup kuat. Mengenai tutorial roda atau bogi, kemudian pola ini yang sambungan ini, tutorialnya sudah ada, bisa dicari di channel ini. Kecuali kopler sambungan, saya belum buat tutorialnya ya. Seperti ini, bahan paralon. Coba kita akan pasangkan dengan menggunakan paku kaca. Lubang untuk kopler sendiri, sebagaimana kita tahu, sudah dilubangi pas waktu awal pembuatan sasis. Jadi sekarang kita tinggal masukkan saja pakunya. Ternyata agak keras, coba kita palu dulu. Pasang kopler bagian depan, masukin ke lubang yang tadi. Coba kita paskan dulu. Baik, sudah. Kita paku.
boleh menggunakan bantuan palu lagi karena keras. Oke, sudah jadi sambungan koplernya. Sekarang kita akan pasang rodanya. Tahap selanjutnya adalah memasang bogi. Seperti ini pemasangannya. Oke, sekian dulu tutorialnya untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.